anak-anak ibu yang ganteng, yang cantik, yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran ilmu pendidikan sosial pertemuan keempat. Ya, anak-anak ibu semuanya sudah sarapan? Pinter, hebat, berarti tenaganya masih full ya, harus semangat belajarnya di pagi ini. Sebelum memulai pelajaran, silahkan ketua kelas pimpin doanya. Ayo anak-anak, kita sama-sama berdoa dan angkat tangannya. Alhamdulillah. Sekarang ibu cek daftar kehadiran dulu ya. Anak-anak silahkan angkat tangannya dan sebut hadir. Indah hadir, Sela hadir, Rizky hadir, Agus, mana Agus? Ya, di ujung ya, hadir. Dan yang terakhir Mina. Oke, hadir semua, lengkap anak-anak ibu hari ini ya. Baik, anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai peninggalan sejarah. Anak-anak tahu tidak, salah satu dari 7 keajaiban dunia ada terletak di kota kita sendiri, yaitu Indonesia. Apa ada yang tahu? Ya, Agus? Ya, betul, Candi Borobudur yang terletak di kota Magelang. Candi Borobudur merupakan salah satu contoh peninggalan sejarah. Nah, selain candi juga masih banyak lagi loh. Anak-anak mau tahu? Nah, pada bab ini kita akan membahas adanya berbagai peninggalan sejarah dari berbagai corak dan dalam berbagai bentuk. Nah, anak-anak semua setelah ini simak materi ibu dan penjelasan dari ibu. Duduk yang rapi dan pahami ya. Selamat menyaksikan. Ya, anak-anak, kita mulai ya. Macam-macam peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah tertua yang ditemukan berbentuk prasasti. Prasasti adalah tulisan atau simbol yang ditemukan pada tugu, batu, atau benda lain dengan bahasa Sanskerta, huruf Pallawa, dan bahasa Melayu kuno. Selain itu, peninggalan sejarah ada yang berbentuk kitab atau manuskrip yang berisi kesustraan, prosa, puisi, ajaran agama, atau kisah raja-raja. Ada lagi peninggalan yang berwujud bangunan seperti candi, masjid, makam, arca, istana, dan lain-lain. Peninggalan sejarah di Indonesia digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, ada yang bercorak Hindu, yang kedua bercorak Buddha, dan yang ketiga bercorak Islam. Ya anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang peninggalan sejarah bercorak Hindu. Kerajaan yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Hal itu dibuktikan dengan peninggalan sejarah tertua berupa prasasti yang bercorak Hindu. Contohnya seperti prasasti Yupa, asal kerajaan dari Kutai yang terletak di Kalimantan Timur. Dan yang kedua ada arca. Arca biasanya mewujudkan bentuk raja atau tokoh yang berkuasa pada waktu itu. Contohnya seperti Arca Airlangga, asal kerajaan Kahuripan yang terletak di Jawa Barat. Ya anak-anak, selanjutnya yang kedua peninggalan sejarah bercorak Buddha. Tidak banyak peninggalan sejarah yang bercorak Buddha. Agama Buddha berkembang pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram pada masa dinasti Sailendra. Jenis peninggalan sejarah Buddha berupa prasasti Kalasan, asal kerajaan dari Mataram dan pada masa dinasti Sailendra. Yang kedua adalah candi. Contohnya seperti Candi Muara Takus, asal kerajaan Sriwijaya dan terletak di Riau.
Dan yang terakhir kita akan membahas peninggalan sejarah bercorak Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Penyebaran agama Islam dilakukan oleh ulama dan pedagang Arab, Persia, dan Gujarat. Peninggalan sejarah bercorak Islam contohnya seperti masjid. Ada Masjid Indrapura, ada Masjid Demak, ada Masjid Agung Banten, dan ada Masjid Kudus, serta lain sebagainya. Yang selanjutnya ada makam. Makam merupakan peninggalan sejarah bercorak Islam berupa makam Sultan Malik As-Saleh, Iskandar Muda, dan lain sebagainya ya anak-anak. Oke anak-anak, setelah memahami materi dan penjelasan yang telah diberikan Ibu, apakah kalian sudah paham mengenai peninggalan sejarah yang ada di Indonesia? Pinter, sudah paham ya. Nah, sekarang yang belum paham atau yang kurang mengerti, silahkan bertanya. Ibu akan menjawab pertanyaan kalian. Yuk, jangan malu ya bertanya ya. Yang belum paham silahkan. Wah, sepertinya sudah paham semua ya. Ya udah, sekarang Ibu yang bertanya ke kalian. Kita main tebak-tebakan gambar mengenai peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Yang pertama tadi ada apa? Ya, betul. Yang pertama tadi ada peninggalan sejarah bercorak Hindu. Nah, ini dia anak-anak, peninggalan sejarah bercorak Hindu. Yang pertama ada apa ini? Ada yang ingat? Ya, ini adalah Prasasti Yupa. Ini adalah prasasti tertua yang ada di Kutai. Di kerajaan mana? Ya, kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur. Nah, ingat ya, ini adalah prasasti tertua, yaitu Prasasti Yupa. Dan selanjutnya ada arca. Nah, arca ini biasanya digunakan untuk apa? Pinter, Agus. Arca digunakan mewujudkan bentuk raja atau tokoh yang berkuasa pada waktu itu. Oke, selanjutnya ya anak-anak, ada peninggalan sejarah bercorak Buddha. Apa tadi? Ada yang ingat? Nih gambarnya, ayo ada yang ingat apa ini? Ya, ini adalah Prasasti Kalasan. Ada yang ingat asal kerajaannya? Betul, Mataram pada masa dinasti Sailendra. Ya, ini asal kerajaannya dari Mataram pada masa dinasti Sailendra. Diingat ya anak-anak. Dan yang terakhir ada peninggalan sejarah bercorak Islam. Ini dia anak-anak. Ada masjid yang sering kita kunjungi untuk sholat, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masjid. Dan yang kedua ada makam yang kita bisa berziarah ke makam tersebut. Ada makam Sultan Malik As-Saleh, Iskandar Muda, dan lain sebagainya. Nah, ini dia peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi ya anak-anak. Ini intinya saja. Masih banyak lagi yang kita dapat temui. Oke. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah paham, sudah mengerti, dan sudah melihat gambar-gambar ini sudah paham? Oke, mantap. Ya, Ibu cukupkan pembelajaran ilmu pendidikan sosial sampai di sini mengenai peninggalan sejarah. Kalian mohon dipelajari kembali di rumah ya, karena ini akan muncul di ulangan akhir sekolah ya. Anak-anak mohon dipelajari kembali bersama orang tua, bersama teman, bersama kakak, bersama adik. Ya, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.